Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nazar dari kelas MN23G dengan NIM 23416261201403, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan berjudul Ekonomi menurut Keynesian. Baik, di sini saya akan membahas tentang rumusan masalah. Yang pertama, kita akan membahas apa itu teori Keynesian. Yang kedua, bagaimana peran pemerintah dalam pemikiran Keynes. Dan yang ketiga, saya akan membahas siapa saja tokoh yang berperan dalam Keynes. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa teori ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonomi Inggris abad ke-20 bernama John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. Teori ini menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat memengaruhi perilaku individu ekonomi makro. Berbeda dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan keluaran potensial. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, maka uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya. Baik, di sini saya akan lanjut pembahasan yang kedua, yaitu peran pemerintah dalam pemikiran Keynes. Dalam pemikiran Keynes, pemerintah mempunyai andil yang benar. Sebenarnya, Keynes percaya dengan slogan laissez-faire, laissez-faire klasik bahwa dengan mekanisme pasar, perekonomian akan selalu menemukan jalannya sendiri menuju titik keseimbangan, tetapi hal itu membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan kata-kata Keynes yang termasyhur adalah dalam jangka panjang kita akan mati. Menurut Deliarnov tahun 1995 halaman 146. Dengan argumen itulah para pemerintah bukan lagi dibutuhkan, tetapi adalah sebuah keharusan. Keynes dan pengikutnya berpendapat bahwa pemerintah seharusnya melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong kesempatan kerja penuh, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Mereka menyarankan untuk memerangi depresi dan resesi ekonomi. Seharusnya dilakukan dengan cara meningkatkan belanja konsumsi sektor swasta. Mereka juga menyarankan agar penguasa moneter menambah pasokan uang untuk menurunkan suku bunga dengan harapan agar kebijaksanaan itu mampu mendukung investasi. Kaitannya dengan pemerintah Keynes mengusulkan adanya pajak progresif yang dikombinasikan dengan berbagai tindakan yang dapat merata. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tokoh yang berperan dalam teori Keynes. Di sini ada pemikiran ekonomi Simon Kuznets tahun 1901 sampai 1985. Simon Kuznets terkenal dalam bidang ekonomi atas studinya tentang pendapatan nasional dan komponen-komponennya. Ia pernah memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1971 atas usahanya mempelopori pengukuran dan analisis atas sejarah pertumbuhan pendapatan nasional negara-negara maju. Pada awalnya, Kuznets seorang ahli statistik yang banyak berkecimpung dengan pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, ada pemikiran ekonomi menurut Paul Samuelson tahun 1915 sampai 2009.
Paul Samuelson adalah seorang ekonomi Amerika yang merupakan orang Amerika pertama yang menang hadiah Nobel Memorial dalam ilmu ekonomi. Jasa Samuelson sangat terlihat dalam melakukan kodifikasi pemikiran-pemikiran Keynes, seperti banyak negara yang terdorong untuk lebih membuka pasarnya terhadap perekonomian internasional, termasuk di Indonesia. Dalam bukunya, Samuelson memperlihatkan bagaimana perdagangan luar negeri dimasukkan dalam kerangka teori ekonomi makro, mengetahui lalu lintas perdagangan dan pembayaran internasional. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pembahasan ketiga tadi. Keynesian merupakan aliran yang mendukung dan mengembangkan teori-teori dari Keynes. Sebagaimana kita ketahui, teori-teori dari Keynes cukup mendunia pada masanya, seperti teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas ekonomi dan mengantisipasi perubahan ekonomi, serta teori pertumbuhan dan pendapatan nasional. Dalam mengatasi persoalan ekonomi, Keynesian percaya pemerintah harus campur tangan secara aktif dan sadar mengendalikan perekonomian ke arah posisi full employment. Sebab mekanisme ke arah posisi tersebut tidak bisa diandalkan secara otomatis. Keynesian menganggap kebijakan fiskal lebih efektif dalam usaha menstabilkan perekonomian, berbeda dengan kaum moneteris yang menganggap kebijakan moneter lebih efektif dalam memecahkan persoalan ekonomi dengan cara menekan atau menambah jumlah uang yang beredar. Dua tokoh yang sangat memberikan pemikiran atas kesempurnaannya. Keynes adalah Simon Kuznets dan Paul Samuelson. Kuznets banyak memberikan pemikiran tentang hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan pendapatan nasional. Ia merintis perhitungan pendapatan sejak periode 1929 sampai 1932. Dan hasilnya itu di tahun 1934 diterbitkan pertama kali sebagai hasil perhitungan pendapatan nasional di Amerika. Sedangkan Samuelson itu berjasa dalam memperkenalkan lalu lintas, perdagangan, dan pembayaran internasional. Atas jasanya, banyak negara terdorong untuk lebih membuka pasarnya terhadap perekonomian internasional, termasuk di Indonesia. Dengan demikian, Keynesian mengarah kepada ekonomi. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.